Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rian PHRS. Nah teman-teman, ini ada video yang menarik. Masih dalam diskusi nasab kemarin di tanggal 7 September yang diadakan oleh Robito Alawiyah. Ini ada statement menarik atau pendapat menarik dari Guru Gembul yang mengatakan bahwa ilmu nasab yang dipakai selama ini itu tidak ilmiah. Alasannya itu berbasis kepercayaan, tidak bisa disentuh oleh indera yang kita miliki. Ini penjelasan saya agar lebih mudah ya, walaupun kalimatnya tidak sama, tapi intinya seperti itu. Jadi menurut Guru Gembul, sesuatu yang ilmiah itu yang bisa dibuktikan dengan indera kita, entah itu penglihatan, sentuhan, atau apapun lah itu, yang penting indera kita merasakan. Nah, maka itu bisa dikatakan pembuktian yang ilmiah. Sedangkan ilmu nasab itu berdasarkan yang selama ini berlaku dari dulu sampai sekarang, itu berdasarkan kepercayaan. Sehingga itu tidak bisa dikatakan ilmiah menurut Guru Gembul. Oke, oke. Karena videonya terbatas ya, jadi jawaban Gus Wafi tidak tidak ikut dalam video ini yang sangat lengkap, ada di video lain. Tapi saya mau coba sedikit berkomentar tentang satu gambaran Guru Gembul yang akan saya komentari ini begini teman-teman. Pandangan Guru Gembul itu sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Kenapa? Karena ketika sesuatu bab ilmu yang kita sudah pelajari dari dulu sampai sekarang itu tidak dikatakan ilmiah karena berdasarkan kepercayaan, oke, itu nanti dampaknya seluruh ajaran yang ada di dalam Islam itu nanti dampaknya akan tidak dikatakan ilmiah lagi. Jadi ajaran-ajaran yang ada di dalam Islam itu tidak ilmiah. Kenapa? Karena berlandaskan kepercayaan. Berlandaskan teologi dari si pengarang kitabnya atau si perawi hadisnya gitu loh. Ini berbahaya teman-teman. Ini berbahaya. Kenapa? Karena nanti bisa jadi beberapa tahun yang akan datang orang tidak akan melakukan sholat lagi karena dengan dalil ini tidak ilmiah, tidak ada dalil ilmiahnya, ini hanya berbasiskan dalil kepercayaan, maka sholat sudah tidak relevan di zaman sekarang. Ini bisa terjadi seperti itu teman-teman. Walaupun awalnya yang namanya iman itu tentu berlandaskan kepercayaan. Tentu kita harus percaya dulu bahwa Tuhan itu Allah, Tuhan itu Maha Esa, dan segala macamnya. Tentu berdasarkan kepercayaan dulu, keimanan dulu, ya betul. Tapi nanti akan ada penjelasan ilmiah yang bisa dibuktikan. Bisa jadi tidak sekarang, tapi di kemudian hari. Misal contoh. Gini teman-teman. Dulu ya, ketika Rasulullah berbicara tentang Isra Mi'raj, banyak orang-orang yang mengatakan dia ngigo, dia halu. Rasulullah itu halu, Rasulullah itu berbohong. Karena bagaimana mungkin dalam satu malam ada orang yang bisa melakukan perjalanan dari Mekah sampai ke Palestina, ya. Habis itu dari Palestina, dari Masjidil Aqsa terbang ke langit ketujuh, ke Sidratul Muntaha. Itu bagaimana mungkin? Ini nggak masuk akal. Kalau zaman sekarang mungkin ini nggak ilmiah ini. Itu menurut orang-orang kafir. Tapi apa sahabat Abu Bakar yang Masya Allah, dia mengatakan kalau Rasulullah atau Nabi Muhammad berkata lebih hebat daripada itu, lebih dahsyat daripada itu, maka demi Allah
saya akan percaya. Ya betul, itu berlandaskan kepercayaan, keimanan. Tapi itu bisa dibuktikan secara ilmiah pada zaman sekarang. Kalau dulu mungkin tidak bisa dibuktikan secara ilmiah, tapi zaman sekarang bisa dibuktikan secara ilmiah. Saya kasih analogi ya. Saya kasih analogi. Teman-teman tahu semut? Atau tahu keong lah keong. Oke. Seberapa cepat sih jalannya keong? Tahu kan teman-teman, siput itu, keong itu berjalan dengan pelan sekali. Coba, kira-kira bisa nggak si keong dengan jalan yang amat sangat lambat itu nyampe dari misalnya dari Madura, dari Surabaya ke Jakarta dalam waktu 2 jam misalnya, atau nggak nyampe 2 jam, kira-kira masuk akal nggak? Bisa dibuktikan secara ilmiah nggak? Si keong dengan jalan yang begitu lambat bisa nyampe Jakarta 2 jam. Itu mungkin di zaman dahulu itu tidak ilmiah. Di zamannya Mak Lampir misalnya, Angling Dharma, itu tidak ilmiah. Karena bagaimana mungkin ada seekor keong dengan berjalannya lambat sekali itu bisa nyampe dari Surabaya ke Jakarta itu dalam waktu kurang dari 2 jam. Dulu mungkin tidak ilmiah, tapi sekarang bisa dibuktikan secara ilmiah. Dengan apa? Kita bawa aja keong tuh ke tas kita, lalu kita naik pesawat, dari Surabaya ke Jakarta nggak nyampe 2 jam, nyampe. Dan keong itu berarti bisa nyampe dari Surabaya ke Jakarta itu kurang dari 2 jam, dan itu ilmiah. Dan ilmiah itu nggak bisa dijadikan satu kebenaran, itu hanya pendukung sebenarnya. Jadi ketika kita merasa ada sesuatu yang tidak ilmiah di dalam agama, maka sebenarnya bukan agama itu yang tidak bisa dibuktikan secara ilmiah, bukan. Otak kita yang belum sampai kepada taraf itu. Sehingga kita mengatakan itu bukan ilmiah, padahal otak kita yang belum sampai. Nanti pada saatnya, pada waktunya akan terbuktikan secara ilmiah. Begitu teman-teman. Coba kita lihat videonya ya. Ya sudah selesai, artinya ini tidak lagi bisa ilmiah. Kalaupun misalkan nanti menyebutkan ini dari kitab-kitab, mohon maaf ya, itu bukan dari Islam, tapi itu adalah produk tradisi masyarakat Arab dan masyarakat Islam pada waktu itu. Karena Islam hanya memerintahkan untuk belajar ilmu nasab, bukan bagaimana menjelaskan metodologi nasab. Sehingga metodologi yang tadi dijelaskan itu bukan Islam dan tidak ilmiah. Itu hasil tradisi masyarakat pada waktu itu yang bisa dibantah, dan karena tidak, misalkan ya, dan karena tidak sesuai dengan metodologi yang lebih modern, ya ayo kita diskusikan terkait ini, bicara tentang hal-hal yang semacam itu. Ya. Kita misalkan masuk ke diskusinya, Gus Wafi dan Pak Syahab, saya mohon maaf, kita diskusi dulu yang Gus Wafi dan Pak Syahab pahami soal diskusi ilmiah itu apa? Ilmiah itu apa? Kita sepakati dulu. Oke, iya, izin ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Jadi sementara karena gini Pak Gembul, mohon maaf ya, tadi itu sempat saya jawab karena saya memposisikan Pak Gembul adalah suara masyarakat yang sebagai wasilah saja. Ya, oke, kalau begitu, jadi ilmiah itu begini Pak Gembul. Di dalam kitab Lawami'ul Anwar yang ditulis oleh Al-Imam As-Safaroini, jadi Islam itu memandang sebuah ilmiah kebenaran itu melalui 3 cara. Ya, yang pertama adalah al-hawasus salimah, panca indera yang normal dalam menangkap sebuah riwayat ataupun yang lain. Yang kedua adalah khabarus shadiq, kabar yang pasti benar. Kabar yang pasti benar dibagi menjadi 2. Yang pertama khabarul mutawatir, kabar yang ramai diketahui orang-orang yang kredibilitasnya bagus. Yang kedua adalah khabarun nabi al-muayyad bil mu'jizat, kabar dari nabi yang dikuatkan dengan mukjizat. Yang terakhir adalah al-aqlu, akal. Itu ilmiah bagi saya. Bagaimana jadi yang dimaksud dengan ilmiah adalah seperti itu. Jadi sebenarnya kalau ngambilnya dari kitab, saya mohon maaf, itu masuk dalam historiografi tradisional, bukan ilmiah sebenarnya, bukan metodologis. Jadi maksudnya gini, yang dimaksud dengan ilmiah itu artinya dia memenuhi syarat metodologis dan sistematika keilmuan.
Apa itu sistematika dan metodologi keilmuan? Jadi maksudnya gini, ketika Gus Wafi tadi menyebut satu referensi yang dianggap otoritatif dan itu berasal dari kitab begini dan begitu, itu adalah kitab teologis. Kitab teologis itu didasarkan pada apa? Keimanan. Dan keimanan itu tentu saja tidak bisa disesuaikan secara epistemologis dengan studi akademis apalagi ilmiah. Jadi saya akan tarik ke lebih dasar dulu ya terkait dengan ilmiah itu. Mungkin Pak Gembul bisa menjelaskan Ya, ilmiah versi Pak Gembul. Ya, Monggo. ini ilmiah versi siap. saya. Jadi bukan ilmiah versi saya, ini adalah ilmiah konsensus. Jadi yang dimaksud dengan ilmiah itu artinya sesuai dengan metodologi ilmiah dan disajikan dengan sistematika ilmiah. Apa yang dimaksud dengan metodologi dan sistematika ilmiah? Nah, yang sesuai dengan keilmuan. Ilmu itu apa? Ilmu itu adalah sistem pengetahuan. Jadi saya jelaskan begini ya. Tadi, kitab tadi itu masukkan ke dalam kategori teologis. Kenapa teologis? Karena didasarkannya kepada kepercayaan. Sedangkan ilmiah itu didasarkan pada keilmuan dan pengetahuan. Kepercayaan dengan pengetahuan itu adalah dua hal yang berbeda. Misalkan, di sini ada nggak yang tahu ilmu tentang Allah? Nggak ada. Yang percaya tentang Allah itu ada banyak di sini. Semua kaum muslimin itu percaya tentang Allah, tetapi tidak memiliki kadar pengetahuan atau ilmu pengetahuan tentang Allah. Bahkan diharamkan untuk mengetahui Allah karena tidak ada metodologinya. Jadi apa bedanya percaya dengan tahu? Coba misalkan di sini ada nggak yang tahu nggak yang dimaksud dengan tahu itu apa? Yang dimaksud, oh saya tahu bahwa Kiai Imad bikin tesis gitu. Nah yang dimaksud dengan tahu itu apa? Oke, saya jelasin. Yang dimaksud dengan tahu itu adalah penerimaan benak kita terhadap sebuah informasi yang terkonfirmasi secara indrawi. Itu tadi sudah dijelaskan sebenarnya. Jadi yang dimaksud dengan tahu itu adalah ada informasi dalam benak kita, informasi, dan kita terima informasi itu, tapi dengan konfirmasi secara indrawi. Jadi indrawi kita melihat. Jadi saya tahu di sini ada botol, tidak ada racunnya. Saya tahu bahwa di sini ada botol. Dari mana saya tahu? Apa yang dimaksud dengan tahu? Ada informasi dalam benak saya tentang botol saya dan saya bisa membuktikannya secara indrawi dengan tangan, dengan mata, dengan telinga, dengan lidah dan sebagainya. Itu artinya saya tahu ini. Dan itu berbeda dengan percaya. Misalkan saya jelasin. Gus Wafi, kemarin ada salam dari Pangeran Diponegoro. Kemudian Gus Wafi bilang, oke, titip salam balik. Itu artinya beliau percaya pada saya walaupun tanpa pembuktian indrawi. Oke ya? Jadi itu yang dimaksud dengan percaya. Jadi saya percaya kepada Nabi Muhammad SAW bukan gara-gara saya bisa mengindra beliau, tetapi karena saya percaya. Bahkan tanpa indrawi. Jadi ada informasi dalam benak saya terima. Makanya Islam itu pasrah kan? Artinya dengan atau tanpa pembuktian saya pasrah percaya pada sesuatu ini. Gitu. Itulah yang namanya iman. Nah, karena kepercayaan itu tidak didasarkan pada indrawi, ujungnya adalah agama. Sedangkan pengetahuan itu ujungnya adalah ilmiah. Pengetahuan itu setelah kita tahu, kemudian berkolaborasi dengan pengetahuan-pengetahuan yang lain, menjadi sebuah sistem, maka itu disebut sebagai ilmu. Nah, kajian terkait dengan ilmu disebutnya ilmiah. Gitu. Jadi ketika misalkan kita berbicara tentang nasab, ayo kita bahaskan kesepakatannya ya, kita bahas secara ilmiah. Dengan metodologi ilmu. Nah, metodologi nasab yang tadi dibahas itu, saya mohon maaf dengan segala kerendahan hati saya katakan itu tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, tidak sesuai dengan kaidah akademik. Makanya ketika saya menyatakan saya terpisah dengan Kiai Imad, saya menghormati beliau secara pribadi sama seperti saya menghormati Gus Wafi, tapi itu tidak sesuai dengan metodologi ilmiah. Salah satu contohnya, Gus Wafi pernah dalam perdebatan pertama itu dengan Pak Kori yang akhirnya dipermalukan pada yang waktu di Banten, itu. Iya, yang di Banten itu. Gus Wafi bersama Pak Rumail, bersama Pak Hanif Alatos itu mengatakan, kitab nasab mana yang mensyaratkan ada bukti sezaman, begitu kan? Betul. Itu artinya ilmu nasab tidak sesuai dengan kaidah ilmiah. Karena kaidah ilmiah berarti harus terbukti secara indrawi. Jadi maksudnya hal itu. Jadi saya misalkan ya, nanti kita diskusikan sama-sama. Oke. Gus Rumail dan Gus Wafi mengatakan bahwa
Atau misalkan Kiai Imad mengatakan bahwa nasab itu terputus selama 500 tahun. Terus Gus Rumail kemarin mengatakan, oh enggak, ada temuan yang kami temukan lebih baru lagi. Terputusnya hanya 150 tahun dan bahkan bisa segini. Misalkan begitu ya. Terputus 150 tahun artinya adalah saya seperti tadi. Saya ngomong sama Gus Wafi, Gus ada salam dari Pangeran Diponegoro. Karena Pangeran Diponegoro dengan saya itu rentang waktunya 150 tahun. Beliau wafat tahun 1855, saya lahir tahun 1985. Jadi ada rentang waktu sekitar 10 tahun di mana beliau hidup dan saya ada juga, rentangnya 150 tahun. Secara akademik, secara ilmiah, bolehkah Gus Wafi menerima perkataan ada salam dari Pangeran Diponegoro? Secara ilmiah tidak mungkin. Tidak diterima. Karena apa? Karena tidak mungkin secara indrawi ada orang yang bisa mengkonfirmasi itu. Kan begitu rumusannya. Nah, jadi kitab nasab, saya mohon maaf, metodologi nasab, saya mohon maaf ya, ada beberapa masalah itu termasuk historiografi karena apa? Di antaranya adalah kritik terhadap sumbernya tidak didasarkan pada teks. Kritik sumbernya tidak bisa diuji secara empiris. Begitu. Oke, boleh saya jawab? Iya. Begini. Oh, berarti dari awal kita sudah berbeda metode ilmiah berarti ya. Kalau Pak Gembul lebih mengarah kepada indrawi. Sedangkan kitab yang saya sampaikan salah satunya adalah dengan indrawi. Kenapa bukti kitab sezaman itu tidak diterima oleh para ulama? Maksudnya itu tidak pernah ulama itu menyampaikan mana bukti kitab sezaman. Justru ini yang lebih ilmiah, saya buktikan Pak Gembul. Islam itu Pak Gembul, ketika ada orang bicara kepada saya, Ustadz Wafi, saya tadi melihat ada orang tabrakan di sana. Ya, otomatis saya secara indrawi tidak melihat. Maka hanya agama Islam. Pak Gembul bisa survei di agama yang lain. Karena mungkin Pak Gembul sudah mempelajari beberapa agama. Nah, survei, hanya Islam yang paling ilmiah. Tidak ada agama yang memposisikan akal paling profesional daripada Islam. Ketika ada orang mengabarkan kepada saya bahwa di sana ada orang yang tabrakan, sedangkan saya tidak bisa melihat itu adalah benar atau tidak, istilahnya dalam usul fikih yahtamilu sidqa wal kadzib, bisa jadi dia benar, bisa jadi dia bohong. Maka yang pertama kali dipandang adalah orangnya. Nah, bagaimana hadis Pak Gembul? Kalau sampai hadis sama ilmu nasab ini jauh lebih tinggi ilmu hadis Pak Gembul. Bagaimana teman-teman? Sudah disaksikan videonya? Ya begitulah teman-teman. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, pemahaman guru Gembul tentang sebuah ilmu itu sangat berbahaya teman-teman. Karena yang saya jelaskan di video awal itu nanti orang ke depan tidak akan sholat lagi, tidak akan puasa lagi, tidak akan menjalankan syariat-syariat Islam yang lainnya karena dinilai tidak ilmiah. Ya sekarang mungkin masih orang bilang ya udah nggak apa-apa walaupun tidak ilmiah tapi kita yang penting percaya, enggak. Tapi ke depan di zaman yang akan datang itu nanti orang selalu mengukur itu dengan apa yang mereka ketahui, apa yang mereka anggap itu sebuah ilmiah. Padahal ketika sesuatu dalam agama itu menurut kita sekarang itu tidak ilmiah, itu bukan sesuatu itu memang tidak ilmiah, bukan, tapi hanya otak kita yang belum sampai sehingga tidak bisa menjabarkan itu sebuah ilmiah. Jadi kayak gitu ya teman-teman ya. Ini harus tahu rambu-rambunya. Jadi teman-teman tidak melenceng nantinya ya. Karena pemahaman guru Gembul ini sangat amat berbahaya. Saya nilai sangat amat berbahaya. Ini justru jauh lebih berbahaya ketimbang kisruh masalah nasab. Karena ini bisa nanti membatalkan semua ilmu yang ada di dalam agama. Sehingga orang tidak lagi menjalankan syariat-syariat yang sudah ditetapkan oleh agama. Ya teman-teman. Jadi teman-teman harus punya pegangan ya. Seperti contoh yang tadi saya jelaskan. Ketika ada dulu di zaman dahulu itu mungkin si keong tidak akan bisa dari Surabaya ke Jakarta dalam waktu kurang dari 2 jam dan itu tidak bisa dibuktikan dengan apapun, dengan ilmiah apapun tidak bisa dibuktikan. Tapi zaman sekarang
ketika kita ada orang yang berbicara keong itu bisa nyampe dari Surabaya ke Jakarta dalam waktu 2 jam, itu kita baru tahu itu bisa dijelaskan secara ilmiah. Kenapa? Karena keongnya ditaruh di pesawat terbang, lalu dari Surabaya pesawat terbang itu terbang ke Jakarta, maka keong akan sampai. Itu kan karena berjalannya waktu, karena ada teknologi yang namanya pesawat terbang, sehingga itu bukan mustahil lagi. Begitupun kita sekarang. Kita sekarang mengatakan ini tidak ilmiah, ini tidak masuk akal, ya karena otak kita yang belum sampai. Ketika otak kita sudah sampai, maka seluruh apapun yang ada di dalam agama itu bisa dijelaskan secara ilmiah. Ya teman-teman, jadi jangan mendewa-dewakan bahasanya guru gembul, karena itu sangat sesat menyesatkan, sehingga teman-teman nanti bisa selamat dari fitnah-fitnah akhir zaman yang semakin merajalela. Itu aja dari saya, semoga ini bisa mencerahkan teman-teman. Semoga ini bisa menjadi referensi teman-teman untuk menentukan sikap. Saya pribumi, saya cinta Kiai, dan saya cinta Ba'alawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.